Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sempat dan juga kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk menjalankan puasa pada bulan Ramadan kali ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zamannya Islamiyah seperti sekarang ini. Dan yang pasti bakal kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Aisyah Farhanida dari kelas 11.1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum Ramadan yang bertema tentang 5 perkara yang dapat merusak atau mengurangi pahala di bulan Ramadan. Nabi pernah bersabda, ada 5 hal yang dapat merusak pahala orang yang berpuasa, yaitu orang yang berbohong, bergosip, mengadu domba atau provokasi, bersumpah palsu, dan memandang dengan pandangan syahwat ataupun nafsu. Yang pertama adalah berbohong. Berbohong artinya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Namun ada kalanya berbohong itu dapat berfaedah, yaitu ketika kita melakukannya demi keselamatan ataupun sedang dalam bahaya. Contohnya, ketika kita melihat orang yang sedang dikejar karena dia pengen dibunuh, habis itu kita bantu untuk orang itu bersembunyi dan kita mengatakan kepada orang yang mengejar itu kalau kita tuh nggak tahu orang itu di mana. Nah, namun ada juga kalau orang berbohong itu dilakukan demi keuntungan seseorang untuk menyampaikan sesuatu yang tidak benar demi manfaat untuk dirinya sendiri ataupun demi merugikan orang lain. Nah, hal inilah yang dapat merusak pahala puasa. Terdapat riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tidak menjauhi perkataan dusta dan malah mengamalkan dustanya, maka tak ada hajat bagi Allah untuk menilai puasanya, meski dia sudah bersusah payah seharian menjauhi makan dan juga minum. Hadis riwayat Bukhari. Habis itu yang kedua ini ada bergosip. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ghibah adalah engkau menceritakan tentang saudaramu yang sekiranya ia mendengar cerita tersebut, dia tidak rela. Nah, dalam ghibah ataupun gunjingan, perkataan, perbuatan, atau keadaan pribadi orang lain yang diceritakan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi di sini walaupun kita menceritakan sesuai dengan faktanya, tetapi itu sama saja. Dan ghibah yang dilebih-lebihkan disebut dengan fitnah. Baik ghibah maupun fitnah itu sama-sama menghapus pahala puasa di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan bahwa ketika seorang muslim berpuasa lalu ia menggibah, maka tidak ada pahala baginya. Muslim tersebut hanya memperoleh lapar dan juga haus saja. Yang ketiga ada mengadu domba ataupun provokasi. Mengadu domba adalah menciptakan perselisihan ataupun pertikaian antara dua pihak yang padahal dua pihak itu awalnya rukun-rukun aja. Nah, tindakan demikian apalagi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau menciptakan kekacauan itu sangat dilarang di Islam. Maka dari itu, adu domba merupakan hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Habis itu yang keempat adalah sumpah palsu. Apabila seseorang bersumpah, apalagi bersumpah palsu dengan maksud untuk merugikan orang lain dan menguntungkan satu pihak ataupun dirinya sendiri, maka itulah yang dapat mengurangi pahalanya. Karena perbuatan tersebut menolak kebenaran dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah memandang dengan syahwat. Salah satu tujuan puasa itu untuk menahan hawa nafsu. Bukan cuma lapar dan haus aja, melainkan juga syahwat. Karena itulah orang yang mengumbar syahwatnya ketika ia berpuasa, pahala puasanya itu akan gugur sehingga yang tersisa itu cuma lapar dan haus aja. Nah, begitu pula orang yang memandang lawan jenis dengan syahwat, termasuk juga mengurangi pahala puasa. Nah, termasuk dalam hal ini meneruskan pandangan pertama yang pada awalnya tidak disengaja. Jadi misalkan kita udah memandang lawan jenis tapi kita tetap terusin, nah itu kan sama aja.
Nah, mungkin itu tadi 5 perkara yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Semoga kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur makola walatang surman kola. Syukran. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.